Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli usrin yusra wa likulli hammin farja wa likulli dhaikin mahroja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Di hari ke-12 malam ke-13, alhamdulillah Allah masih memberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai Ramadan ini selesai. Pada malam ini akan disampaikan ilmu fatwa nasihat dari Al-Alim Al-Alamah Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid halaman 58. Beliau mengatakan ada 3 pintu yang menyebabkan manusia masuk neraka. Ada 3 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu syubhat. Pintu yang kedua pintu syahwat. Dan pintu yang ketiga pintu godok. Syubhat biasa kita mengartikan dengan samar, tidak jelas, sulit dibedakan karena telah bercampur mana pertama mana pertalet. Sulit dibedakan. Makanya di masyarakat ada istilah sulit dibedakan antara halal dan haram. Itu di masyarakat. Sulit dibedakan antara sunnah dan bid'ah. Sulit dibedakan antara yang hak dengan yang batil. Sulit dibedakan antara yang soheh dengan yang do'if. Itu sudah samar, sudah syubhat. Makanya Rasul pernah mengingatkan nanti itu berarti sekarang ya, akan ada da'i, akan ada penyeru, yang mana si penyeru itu bukan berdiri di pintu surga, tapi berdiri di depan pintu neraka. Jadi da'i juga subhat. Ada da'i yang menyeru ke surga dan ada da'i yang menyeru ke neraka. Makanya di media sosial ada istilah, ada da'i yang ajak itu berarti lurus, istiqomah. Ada da'i yang ajub itu berarti hanya menerangi yang lain, sementara dirinya, keluarganya tidak diterangi, itu ajub. Ada juga yang ajag, nah ini lebih bahaya. Kalau ajag tuh di Sunda itu
maaf, anjing yang ada di hutan yang suka babaung. Babaung itu apa ya? Menggonggong dia, menggonggong. Tapi kalau sudah dikasih tulang, apalagi dikasih daging, diem tuh, ajab itu namanya. Dan yang selanjutnya adalah ojek. Nah, kalau ojek mah berarti wani piroknya, dai wani pirok. Nah, itu yang pertama, subhat ternyata bisa menjadikan manusia masuk ke neraka karena tidak yakin dalam beribadah, tidak yakin dalam berakidah, namanya juga subhat. Yang kedua, pintu syahwat. Orang kalau sudah kuat syahwatnya, biasanya taat kepada Allahnya kalah. Jangan dikira bahwa syahwat itu tidak bisa mengalahkan ketaatan. Kalah ketaatan juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 14 menjelaskan, Juyina linnasi hubbus sahawat. Manusia itu dihiasi dengan mencintai apa yang diinginkan. Nah, ketika itu kuat, ketaatan kepada Allahnya rontok. Cinta kepada apa saja. Di Ali Imran 14 dijelaskan, minan nisa kepada wanita, wal banin kepada anak, wal qanatiril muqantharah perhiasan. Perhiasannya baik berupa emas ataupun perak. Wal khail musawwamah kuda, berarti kendaraan. Wal an'am hewan-hewan. Wal hars ladang kebun. Nah, itu berbagai hal yang dihiasi sengaja manusia mencintai itu, bisa tidak kalah atau malah mengalahkan ketaatan kepada Allah. Ada tahta di masyarakat itunya, ada harta, ada wanita, disebutnya 3 tak: tahta, harta, wanita, dan yang keempatnya kuota kayaknya. Nah, kuota juga kuah itunya, kuota gitu. Nah, jadi yang kedua, ketika syahwat bisa mengalahkan ketaatan kepada Allah, maka bisa menggiring, membawa ke neraka. Yang ketiga, pintu marah, godop marah. Kok marah bisa menggiring orang ke neraka? Ya, karena kalau orang sudah marah, biasanya akal sehatnya tuh tidak berlaku kalau sudah marah tuh. Jadi akal sehatnya kalah oleh marahnya, sehingga dia terjerumus ke dalam yang tidak diridhoi oleh Allah karena marah. Saya menghaturkan terima kasih banyak konten kreator ya sekarang yang bagus-bagus sekarang tuh di media sosial. Salah satunya yang saya ambil, ketika ada orang bersenggolan di jalan tanpa disengaja, namanya juga tidak disengaja. Nah, ini yang tersenggol langsung memukul tanpa berpikir ini itu, padahal yang menyenggol itu tidak sengaja, langsung bereaksi dan langsung membalas. Nah, ini disebut IQ-nya IQ 60. Jadi mungkin SDM berkelas rendah. Sekarang tuh ada istilah itu ya Bu, SDM kelas rendah tenang. Yang kedua, ada yang tersenggol, namanya juga tidak disengaja,
Sebetulnya mah bisa diselesaikan, tapi diperbesar masalahnya. Diperbesar masalahnya. Bahkan dijadikan objek bisnis. Ada tuh. Padahal tidak disengaja nyenggolnya, tidak disengaja nyerempetnya. Itu dia membuat masalah yang kecil dibesarkan. Jadi kalau di lapangan konser dangdut, nah biasanya terjadi itu. Di jalan raya, di jalan tol, kita melihat dua mobil yang pelan hanya 30 atau 40 km per jam. Padahal di jalan tol ada apa itu? Ternyata sedang bertengkar karena mungkin terserempet, mungkin disalip, atau mungkin apa. Jadi banyak SDM yang kelasnya 80 ya di jalan itu. IQ-nya. Nah, ada lagi yang IQ 100. Yang IQ 100 mah cenderung menunggu. Bisa kita lihat di lapangan sepak bola. Terjadi sliding tackle. Terjadi pengambilan kaki dari belakang, jatuh. Kedua-duanya berdiri. Tapi tidak saling pukul-memukul. Malah hanya beradu hidung dengan hidung. Kedua pemain tuh, hidungnya beradu. Tapi yang IQ-nya 100 ini, bila yang satu memukul, ikut mukul juga. Jadi belum bagus IQ 100. Nah, yang paling bagus adalah IQ 120. Tersenggol, kemudian dia berpikir, mungkin lebih baik kita damai. Mungkin lebih baik kita memaafkan. Karena kalau dilanjutkan nanti ribet. Lebih baik dimaafkan. Apalagi kalau dianya betul-betul minta maaf. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya surat Ali Imran ya. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik anhum wastagfir lahum. Maafkan, ampuni. Nah itu IQ-nya berapa tadi? 120. Jadi kita punya IQ-nya berapa ya? Kalau terjadi di jalanan seperti itu tuh 60, 80, 100 atau 120. Ikhwatu iman, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjadi satu pencerah dan penguat tentang hidup dan kehidupan. Jangan mengikuti syubhat. Kita harus yakin dalam beribadah, harus yakin dalam berakidah. Yang kedua, naluri manusia mencintai kepada syahwat yang diingini, yang dicintai, tetapi jangan mengalahkan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, bila terjadi emosi, marah, karena itu juga sifat-sifat tabiat watak manusia, tinggal bagaimana kita bisa menahan emosi itu, mengendalikan emosi itu. Wal qadiminal goedo anin nas. Tahan, jangan sampai yang hak jadi batil, akal sehat jadi tidak berguna karena sudah marah. Insya Allah dengan 3 masalah tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari pintu-pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dijauhkan ya. Saya kira sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan kita masih tetap memohon dan bermunajat kepada Allah di 2/3 berarti ya, 2/3 perjalanan lagi menuju Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada kita semua. Sabar dan tawakal adalah kunci di dalam melaksanakan ibadah puasa.
Mudah-mudahan rahmat dan karunia Allah senantiasa terlimpah curah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Atur nuhun. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.